Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur, sampai kepada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, faqad akhraja asy-syaikhani min hadithi al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qouli ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit nazalat fi adzabil qabr. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkata tentang firman Allah surat Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit. Kata beliau, nazalat fi adzabil qabr. Ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Ini sudah kita sampaikan dari awal, termasuk rukun iman, iman kepada hari akhir. Dan definisi iman kepada hari akhir secara ringkas, mengimani semua kejadian setelah kematian. Apa saja kejadian setelah kematian? Di antaranya fitnatul qabr. Pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Makanya Rasul SAW, salah satu sunnah Rasul setelah menyemayamkan jenazah, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rasul bersabda ketika selesai menyemayamkan jenazah, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah disemayamkan, dan mohonlah kepada Allah ketetapan untuknya karena sekarang sedang ditanya. Maka ini juga bantahan bagi orang-orang yang suka
menjadikan malaikat mungkar wan nakir sebagai candaan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau para peziarah itu tidak pernah berhenti, berarti malaikat tidak pernah menanyakan kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Sudah kita sampaikan, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, ini pasti terjadi, entah dikubur atau tidak dikubur. Ya, demikian pula setelah orang itu meninggal dunia, meskipun tidak dikubur di pemakaman, entah ya dibakar atau dimakan oleh binatang buas, maka tetap akan mengalami namanya fitnah kubur, nikmat ataupun azab kubur. Ya, sekali lagi, sekarang banyak orang-orang yang menjadikan malaikat sebagai bahan candaan, padahal orang mukmin yang sejati mereka menghormati malaikat sebagaimana Allah mengatakan kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia. Dan di antara buah mengimani malaikat yaitu mencintai malaikat-malaikat Allah, bukan malah melecehkan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, sebagian mereka menjadikan malaikat sebagai olok-olokan, bahwasanya malaikat dibentak oleh Habib Fulan karena terganggu dengan azab kubur yang dilakukan oleh malaikat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Naudzubillahi min dzalik. Taib, kemudian kata beliau, wazada Muslim yuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammad. Ditambahkan dalam riwayat Muslim, dikatakan kepada sang mayit yang telah dikubur, siapa Rabbmu? Maka orang mukmin akan berkata, rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Bukan Rabbku adalah Habib Fulan, bukan. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini juga apa? Sudah viral juga. Ya, kalau ditanya man rabbuka, jawab ya Rabbi Habib Fulan. Naudzubillahi min dzalik. Syirkun akbar, kufur akbar. Ya, yang menciptakan dia Habib Fulan. Naudzubillahi min dzalik. Yang memberikan rezeki, ya mereka Habib Fulan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, apa bedanya dengan ucapan Fir'aun ana rabbukumul a'la? Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan para penyesat umat, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Kemudian kata beliau, yusabbitullahu alladziina amanu bil qouli tsabit, yaitu yang diturunkan pada orang-orang yang beriman setelah menjawab tadi pertanyaan malaikat, man rabbuka, rabbi Allah wa nabi Muhammad. Dan itulah kata Rasulullah SAW yang Allah firmankan, yusabbitullahu alladziina amanu bil qouli tsabit. Dan sudah kita sampaikan, tidaklah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wan nakir di alam barzakh kecuali yang dengan ketetapan Allah, keteguhan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan jangan dibayangkan sama dengan orang yang menjawab pertanyaan di dunia. Ya, sekali lagi, alamnya berbeda, kondisinya berbeda. Yang bisa menjawab hanyalah yang Allah kokohkan hati mereka dengan ucapan yang sabit, yaitu kalimatut tauhid. Kata Syekh, wal qaulus sabit huwa kalimatut tauhid. Al qaulus sabit, ucapan yang kokoh yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yaitu ucapan kalimat tauhid allati sabatat fi qalbil mu'min bil hujjati wal burhan. Ucapan kalimat tauhid yang sudah mengakar dalam hati orang mukmin dengan hujjah dan keterangan. Artinya, tidaklah Allah mengokohkan orang yang beriman di alam barzakh kecuali yang betul-betul ketika di dunia berpegang teguh dengan at-tauhid. Dan kata beliau, bil hujjah wal burhan, dengan ilmu dan keterangan dan hujjah. Makanya sudah kita sampaikan pada kajian yang terakhir, bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah menulis kitab Salasatul Usul atau Al-Usulul Salasa. Itu diantara mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Kata para ulama, al-insan mata alama asy'alai.
Orang itu meninggal sesuai dengan keadaan dia pada waktu hidup. Kalau pada waktu hidupnya dimakmurkan dengan tauhid, ta'alluman wa ta'liman wa amalan, dengan mempelajarinya, mengajarkannya, dengan mengamalkan dan berpegang teguh dengannya, maka insya Allah Allah memberikan apa? Keteguhan kepada orang tersebut. Makanya Allah mengatakan yutsabbitullahu alladina amanu. Siapa yang dikokohkan? Alladina amanu, yang beriman, yaitu yang bertauhid kepada Allah. Sekali lagi kata Syekh Shalih bin Fauzan, bil hujjah wal burhan, tauhidnya betul-betul dilandasi oleh al-ilmu. Dan ini sebagai motivasi bagi kita untuk tetap istiqomah dalam belajar tauhid akidah meskipun diulang berpuluh-puluh kali. Ini sekali lagi di antara kiat kita menggapai keutamaan at-tasbih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kemudian kata Syekh, wa tasbitul mu'minin biha fid dunya annahum yatamassakuna biha. Allah mengokohkan orang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini sekali lagi ada dua. Di dunia dengan Allah jadikan orang tersebut tetap istiqomah berpegang teguh dengan tauhid, walau nalahum fi sabiliha manalahum minal adha wa ta'dzib. Meskipun mendapatkan banyak ujian dan cobaan di dunia, Allah tetap kokohkan orang-orang yang bertauhid. Ya, sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan, berpegang dengan kebenaran, apalagi berpegang dengan akidah yang sahihah, terutama di zaman keterasingan ini, luar biasa ujian dan cobaannya. Entah dengan caci makian, meskipun dari orang dalam juga. Demikian pula mendakwakan tauhid tidak semudah yang dibayangkan. Diusir sana sini, dibatalkan kajian dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah tadi dari orang dalam sendiri. Namun sekali lagi seorang muslim muslimah harus tetap tegar di atas at-tauhid dan senantiasa mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa tasbitul mu'min biha fid dunya annahum yatamassakuna biha walau nalaha fi sabiliha ma nalahum minal adha wa ta'dzib wa tasbitum biha fil akhirah taufiquhum lil jawab inda su'alil malakain. Allah mengatakan tadi, Allah mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia dan di akhirat. Di antara di akhirat yaitu di alam barzakh. Dengan Allah apa? Kokohkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar wan nakir dengan benar. Dan sudah kita sampaikan, tidak boleh ada jokinya. Ya, paham? Nah, setelah disemayamkan, dipanggil Pak Mudin, disuruh apa? Nah, antum saja di ujian dunia, boleh enggak pakai joki? Nah, taib, apalagi di sini, ini sekali lagi adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul ataupun para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Rasul SAW setelah menyemayamkan jenazah cukup menganjurkan kepada yang hadir untuk mendoakan, masing-masing tidak berdoa jamaah. Istaghfiru li akhikum was'alulahu atas. Sampai di situ saja. Tidak apa? Ditalqin. Ya fulan, idza sa'alaka malakan marabbuka fa'ajib. Rabbi Allah, enggak ada. Sekali lagi, ini joki di dunia saja haram, apalagi di alam barzakh. Taib, qaluhu wa amal murtab. Adapun orang yang ada keraguan dalam hatinya, ay asyaku fayaqulu idza su'ila haha. Ketika orang itu di dunia ragu tentang tauhid atau tidak, betul-betul yakin dengan at-tauhid, maka dia hanya bisa menjawab ketika ditanya malaikat mungkar wan nakir, haha, kalimatu taraddud wa tawajjuh, yaitu ucapan yang kebingungan, orang-orang yang tidak paham apa yang perlu dia katakan. La adri samitun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Orang itu di alam barzakh
Ketika ditanya malaikat mungkar wa nakir hanya mengatakan, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku mengatakannya. Li'anna ghairu mu'minin bima ja'a bi Rasul sallallahu, karena dia tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Ancaman orang yang tidak beriman atau yang mendustakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini, la adri samitun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Na'udzubillahi min dzalik. Fayastajim alil jawab, tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Meskipun kalau mungkin di dunia dia bisa menjawab dengan mudah, ya, sesuai dengan yang sudah dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Namun di alam barzah sekali lagi hanya orang yang beriman, yang bertauhid, yang betul-betul imannya di atas ilmu wal bayan, betul-betul yang menjawab pertanyaan mungkar wa nakir tersebut. Walau kana min a'lamin nas wa afsahihim, kata Syekh, meskipun di dunia dia termasuk orang yang paling pintar, profesor, doktor misalnya, orang yang paling fasih ucapannya, retorikanya sangat indah di dunia, namun kalau dalam hatinya ada atau penuh dengan keraguan terhadap tauhid, terhadap sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin dia bisa menjawab. Apalagi yang kafir, yang musyrik, meskipun berkedok muslim. Kama qala ta'ala wa yudillullahu dzalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalimin, ya, dan inna syirka la dzulmun azim. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata-kata Allah menyesatkan, ya, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Allah tidak menyesatkan kecuali yang berhak disesatkan, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran setelah tegak kebenaran tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang semakin Allah simpangkan. Ya, al jaza min jinsi al amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika sudah tegak kebenaran namun dia tetap menyimpang, tegak kalimatut tauhid, dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah Rasul, namun dia menyimpang, maka semakin Allah simpangkan di dunia dan juga di alam barzakh. Tidak akan Allah berikan kekuatan untuk menjawab malaikat mungkar wa nakir tersebut. Fayudrab bimirzabatin min hadid. Dalam hadis sekali lagi Al-Bara bin Azib disebutkan, ketika orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, dipukul dengan mirzabah. Apa itu mirzabah? Mitraqo kabira, palu yang besar yang dari besi. Dalam riwayat, seandainya dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut, dan itu akan dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'ilal insan. Semua makhluk bisa mendengar jeritan orang yang diazab di kubur tersebut, yang dipukul dengan palu yang besar tersebut, ya, kecuali manusia. Ini sekali lagi, semua makhluk bisa mendengarkan azab kubur kecuali manusia. Maka sudah sering kita sampaikan, dusta, bohong, hoax, kalau ada yang menceritakan fulan bisa mendengarkan azab kubur, atau bahkan dulu ada dai yang ceramahnya apa? Digali kuburan, dimasukkan, kemudian seolah-olah dia mendengar apa? Kadzab. Itu dusta. Rasul yang mengatakan semua makhluk, semua bisa mendengarkan azab kubur tersebut, illal insan, kata kecuali manusia. Bahkan dalam riwayat Muslim juga Rasul mengatakan, laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u. Kata Rasul, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menyemayamkan, aku akan mendoakan kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian azab kubur yang aku dengar. Adapun Rasul diberi apa? Wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kisah
marra Rasul SAW bi qabrain. Rasul pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasul menancapkan pelepah kurma seraya mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini yang dikubur ini dalam keadaan diazab. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, kemudian Rasul mengatakan amma haduma. Adapun yang pertama, orang ini kenapa diazab di kuburnya? Karena tidak bersuci dari buang air kecil. Ya, naudzubillah min dzalik. Seperti yang banyak terjadi, bagaimana orang-orang kencing sembarangan di pinggir jalan, tidak istinja. Ini salah satu sebab azab kubur, kata Rasulullah. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua diazab karena dia suka mengadu domba di antara manusia. Sekali lagi Rasul tahu dua orang ini diazab karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai orang berdalil menabur bunga dengan kisah ini, maka kata para ulama, yang pertama Rasul diberi wahyu. Adapun Anda diberi apa? Pangsit. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, kalau Anda menaburkan bunga dengan dalil hadis tadi di kuburan orang tua Anda, maka Anda telah menuduh orang tua Anda Apakah ada yang kurang ajar seperti ini? Naudzubillah min dzalik. Paham ya? Rasul kan menanamkan pelepah kurma tadi di kuburan orang yang diazab. Kalau ditiru oleh orang yang menabur bunga dengan dalil hadis tadi, maka seolah-olah dia mengatakan orang tuaku juga naudzubillah min dzalik. Ini anak yang durhaka. Kemudian juga tidak pernah Rasul SAW menaburkan bunga selain kisah hanya itu saja. Ya, jadi sekali lagi ini dalil yang tidak pada tempatnya atau qiyas ma'al farid. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Tsumma bayyana al-hikmah min adami samal insan laha." Kemudian Rasul SAW menjelaskan apa hikmah dari tidak diperdengarkannya adab kubur kepada manusia, walau sami'a hal insan la sa'iqa. Seandainya manusia bisa mendengar adab kubur, mereka akan pingsan. Dan tadi tidak akan mungkin mereka berani menyemayamkan saudaranya. Masuk pemakaman sudah pingsan semua, ketakutan semua. Paham ya? Itu diantara hikmahnya. Maka sekali lagi yang pertama wajib diyakini tidak mungkin manusia bisa mendengarkan siksa kubur. Sekali lagi kalau ada yang mengaku-ngaku atau seperti dulu pernah ada yang ngerekam katanya, ada yang ngebor tanah sampai mungkin puluhan kilo di dalam tanah, katanya mendengarkan suara, enggak suara jangkrik atau suara cacing dan sebagainya. Kemudian diklaim ini suara orang yang diazab. Sekali lagi ini kirib dusta. Tidak mungkin ada siapapun dari manusia yang mendengarkan azab kubur. Kemudian summa bayyana al-hikmah min adami samil insan la biqauli walau sami al-insan la sa'iqa. Ay kharra mayitan aw ghasyi alai. Pasti dia akan mati atau pingsan. Sama dengan yang kita pernah sampaikan bab sebelum ini tentang masalah ru'yatullah fi dunya. Kenapa di dunia tidak bisa manusia melihat Allah sedangkan di akhirat bisa? Karena tadi itu kalau seandainya Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia di dunia, akan terbakar, akan hancur semuanya. Sekali lagi ini hikmahnya. Kemudian kata beliau, wa min hikmatillahi aidan anna ma yajri 'alal mayyit fi qabrihi la yuhissu bil ahya. Dan di antara hikmahnya juga tidak diperdengarkannya adab kubur kepada manusia adalah li'anna Allah Ta'ala ja'alahu minal ghaib. Ini masalah hal yang gaib. Allah menjadikannya masalah gaib. Walau azharau lafatatil hikmatul matlubah. Seandainya Allah tampakkan, Allah perdengarkan adab kubur itu kepada manusia, hilang hikmahnya. Yaitu hikmah dijadikannya adab kubur masalah
gaib. Dan ciri orang yang beriman, bahkan ini termasuk yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa? Ciri orang beriman, yu'minuna bil ghaib. Ya, maka ini juga bantahan kepada kelompok yang mendustakan azab kubur. Ya, seperti kelompok Mu'tazilah nanti akan disebutkan. Dan di antara yang kontemporer, kelompok Hizbut Tahrir, ya, yang mana Syekh Albani rahimahullah menyebut Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah judud, Mu'tazilah kontemporer. Ya, mereka banyak mendustakan hal-hal yang gaib, di antaranya azab kubur. Mereka tidak mau percayainya. Ya, di antara alasannya, kalau digali kuburan misalnya orang kafir atau pelaku dosa, nggak ada api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita wajib meyakini alam barzakh itu di luar alam dunia. Sedangkan pemakaman atau lubang kuburan di pemakaman itu masih alam apa? Dunia. Kalau Anda mau tahu ada kubur, mati dulu. Paham? Ya? Dan seterusnya. Sekali lagi, ini kekerdilan, kepicikan akal kelompok Al-Mu'tazilah yang dulu maupun yang sekarang. Alam barzakh, alam di luar dunia, alam gaib. Tidak ada yang tahu. Bahkan jangankan tadi melihat, mendengar pun tidak apa? Tidak bisa. Bahkan kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, seandainya ada dua orang, yang satu mukmin, yang satu kafir, dikubur berdampingan, yang satu diazab ya dengan api pagi dan petang hari, sedangkan yang satu diberikan nikmat, dibukakan pintu surga, tidak akan mungkin saling apa? Tukar menukar apa? Iya, azab dan siksa ataupun nikmat, tidak mungkin. Karena sekali lagi ini alam gaib. Paham dong? Sekali lagi tidak bisa diukur dengan urusan atau dikiaskan dengan urusan dunia. Sama dengan al-kuburiyun, ya, para penyembah kubur atau penyembah wali yang telah mati. Mereka mengatakan wali yang telah mati kan ya di dunia mati, namun di alam barzakh mereka hidup. Ya, kemudian pakai dalil ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Kita katakan iya, para syuhada mereka hidup di alam barzakh. Namun kehidupan mereka beda dengan kehidupan apa? Di dunia. Hidupnya mereka di alam barzakh. Anda teriak-teriak, minta tolong, Anda teriak-teriak, tawassul, tabarruk, ya, memohon kepada mereka, nggak akan mungkin mereka bisa mendengarkan apa? Ya, permintaan kalian. Allah yang mengatakan demikian. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Anda tidak bisa memperdengarkan ucapan doa kepada yang sudah dikubur. Mereka hidup tapi di alam barzakh. Beda alamnya sudah. Paham ya? Ya, al-kuburiyun mereka menyangka orang-orang yang wali mati di dunia, sekali lagi hidupnya mereka bukan di dunia lagi, alam barzakh, sudah beda alamnya. Paham dong? Nah, ada. Hah? Saya belum ya. Saya dimatikan. Bismillah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh, annama yajri al-mayyit fi qabri la yuhisuhu bi al-ahya. Lianna Allah Ta'ala ja'ala minal ghaib. Ini masalah ghaib. Walau azharau la fatatil hikmah al-matluba wahyal imanu bil ghaib. Kemudian kata Syekh lagi, al-amru tsani mimma yajri 'alal mayyit fi qabrihi ma asyara ilaihi asy-syekh bi qaulihi. Adapun yang terjadi kepada mayit ketika dikubur, yang kedua apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian setelah adanya fitnah kubur akan ada nikmat atau azab kubur sampai tegaknya hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan menjauhkan kita dari azab kubur. Kata Syekh, hada fi itsbatu adzabil qabr au na'imuhu. Di dalam ucapan Syekhul Islam ya yang sudah kita baca, ini ada penetapan azab kubur atau nikmat kubur. Jadi sekali lagi, setelah mayit dikubur,
pasti didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian terjadilah fitnah kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan sudah ada tadi pembagiannya, ada dua manusia, ada yang mukmin yang bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur, yang tidak bisa menjawab mendapatkan azab kubur. Sekali lagi dalilnya pada hadis yang panjang lebar yang dikenal dengan hadis Al-Bara bin Azib tentang perjalanan ruh sejak dicabut sampai didapati nikmat ataupun azab kubur. Wa madzhabu ahli sunnati wal jamaah annal mayyit idza mata yakunu fi na'imin aw azab. Akidah ahli sunnah, ajaran ahli sunnah mengatakan orang yang sudah mati maka dia antara diberikan nikmat ataupun diberikan al-azab. Adapun di antara nikmat kubur selain dari hadis tadi, kalau ahli sunnah meskipun satu hadis yang sahih cukup sebagai apa? Ad-dalil. Kalau bertambah atau kalau ada lebih dari itu maka semakin bertambah apa? Keimanannya. Beda dengan ahli al-bidah. Dan di antara alasan kelompok Mu'tazilah kontemporer, Hizbut Tahrir dan yang semisalnya, mereka mengatakan hadis-hadis tentang azab kubur itu hadisnya ahad, sedikit periwayatannya. Dan mereka punya akidah batilah, punya pemikiran sesat, hadis ahad yang sedikit periwayatannya. Ini definisi secara ringkas. Kalau hadis itu sedikit periwayatannya, maka tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah al-aqidah. Dan ini salah satu garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Kalau misalnya ada ustadz da'i yang sekarang ini entah di medsos, di dunia nyata atau di dunia maya mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah, ini ciri ahli al-bidah. Di antara ciri kelompok sesat mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak ada satu ulama salaf pun yang mengatakan demikian. Dan sudah pernah kita sampaikan juga ucapan ulama-ulama salaf seperti Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, tidak ada pembedaan hadis ahad dari mutawatir dalam masalah al-aqidah. Yang penting hadisnya as-sahih. Sekali lagi dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah banyak disebutkan referensi dalam berakidah. Yang penting hadisnya sahih, tidak pandang bulu apakah itu hadis ahad sedikit periwayatannya atau banyak. Sekali lagi yang penting sahih, wajib diimani. Sebagian kelompok sesat tersebut mengatakan hadis tentang azab kubur hadisnya ahad. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kalau dikatakan hadisnya misalnya ahad, kita katakan ya sudah PN istilahnya, ambil sudah. Tapi ada ayatnya. Sekali lagi, seandainya diingkari hadisnya, ditolak hadisnya, ada ayat tentang azab kubur. Nanti akan disampaikan di antaranya an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil qabr fil barzakh. Ayat ini merupakan landasan besar bagi ahli sunnah dalam berdalil tentang adanya azab kubur di alam barzakh, ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Cuma sekali lagi, ahlul bidah terkadang ketika menolak akidah yang sahihah berdalil dengan tadi, karena hadisnya ahad, meskipun sebetulnya tidak ahad. Hadis tentang azab kubur kata ulama mutawatir. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan para ulama-ulama yang lain, hadis yang mutawatir banyak periwayatan-periwayatannya. Di antaranya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Intinya sekali lagi, itulah ciri ahli al-bidah. Mereka mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa anna dzalika yahsul li ruhihi wa badanihi. Azab atau nikmat kubur itu berkaitan dengan roh dan jasad orang yang dikubur. Karena ada sebagian
yang mentakwilkan, yang diazab, yang diberi nikmat hanyalah roh saja. Ini batil. Karena kalau antum baca hadis Al-Bara bin Azib secara lengkap, itu ada kata-kata setelah roh diangkat oleh malaikat yang mukmin sampai ke atas langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya, baru ditanya. Demikian pula orang kafir, meskipun tidak akan sampai kepada langit yang ketujuh, sudah dijatuhkan, dikembalikan ke dalam jasadnya. Ahlussunnah sepakat mengatakan yang diberi nikmat, yang diberi azab adalah roh dan apa? Jasad ya manusia tersebut. Kata Syekh di sini, kama tawatarat bil ahadis an Rasulullah SAW. Hadisnya mutawatir. Ya, terutama tadi yang berkaitan dengan azab kubur. Coba kalau kita ingat ya hadis-hadisnya, di antaranya tentang apa? Doa sebelum apa? Salam setelah tasyahud al-akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Rasul pernah mengatakan istaidu billah min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Demikian pula, ada yang ingat enggak? Salah satu zikir ya, pagi dan petang hari. Ada kata-kata min adzabil qabr. Nah, berzikir enggak pagi petang? Atau takut riya? Apa? Contoh amsayna wa amsal mulku lillah. Lanjutkan. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa kullu syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma ba'daha. Rabbi inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabil qabr. Paham? Sekali lagi, banyak riwayat-riwayat dengan berbagai macam redaksi tentang penetapan azab kubur. Paham dong? Ditambah lagi dengan ayat-ayatnya. Maka dusta kalau ada yang mengatakan hadis tentang azab kubur itu hadis al-ahad. Kemudian wa anadzalika yasuliruhi wa badani kama tauratat bil ahadis an Rasul sallallahu. Fayajibul imanu bihi wala yatakallam fi kaifiyati wa sifati. Wajib mengimani adanya nikmat dan azab kubur, namun kita tidak bisa ya berbicara tentang bagaimananya, yaitu tanpa dalil. Maka jangan percaya ya difilmkan azab kubur ya ataupun nikmat kubur ya, demikian pula ditulis di mana ya, di buku-buku cerita, dongeng-dongeng dan sebagainya. Ini masalah gaib, kita tidak bisa berbicara kecuali dengan ad-dalil dari Al-Quran maupun sunnah yang sahihah. Kemudian kata beliau, li anna dzalika la tudriku al-uqul. Masalah ini tidak bisa digapai dengan apa? Akal. Ya, ini masalah gaib, akal tunduk kepada dalil. Li anna min umuril akhirah. Ini masalah urusan akhirat. Kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umurul akhirah la ya'lamuha illallah. Urusan akhirat hanya Allah yang tahu. Wa man atla'ahumullah ala syai'in minhu. Dan yang Allah perlihatkan kepada sebagian hambanya, yaitu para anbiya. Wa humur rusul salawatullah wa salamuhu alaihim. Allah berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manir tadamir rasul. Allah alimul ghaib, yang maha tahu yang ghaib. Dia tidak menampakkan yang ghaib kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Dan jangan percaya dengan khurafat-khurafat, terutama di negeri ini banyak sekali khurafat tentang roh ya, setelah apa? Mati datang ke rumahnya sampai berapa hari? Ya, minta makan rawon, pecel, apalah, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah mati, kata Rasul dalam hadis Al-Bara bin Azib,
sudah dia di alam barzakh. Ya, kalau seandainya betul saya melihat Ustadz, ya, dia tetangga saya mati, datang malam harinya, bisa jadi itu adalah apa? Al-jin, ya, yang ingin menipu manusia dan seterusnya. Sekali lagi, adapun yang sudah mati, sudah di alam barzakh, sampai hari kiamat baru dia dibangkitkan. Tidak akan mungkin kembali ke alam dunia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, wa ankara adzabal qabri al-mu'tazilah. Di antara kelompok sesat yang mengingkari adanya azab kubur, kelompok al-mu'tazilah. Kelompok yang menuhankan akal, yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kelompok ahlil kalam, kelompok filsafat, dan yang semisal dengan mereka. Wa syubhatuhum fi dzalik annahum la yudrikuna wa la yarawna al-mayyit yu'adzab wa la yus'al. Di antara hujah mereka, syubhat mereka, mereka tidak pernah melihat adanya azab kubur. Makanya kita katakan tadi, kalau mereka mau kepingin tahu azab kubur, mati dulu. Kalau masih hidup di dunia tidak mungkin, karena Rasul yang mengatakan tadi, orang tidak bisa mendengarkan jeritan orang yang diadab di alam barzakh. Ini masalah ghaib. Demikian pula tadi, tidak mungkin bisa melihat azab kubur. Meskipun Allah mengatakan Fir'aun itu diadab pagi dan petang. Misalnya Fir'aun ada di museum, dimuseumkan. Sedangkan apa Allah mengatakan diazab? Itu buktinya tidak terbakar. Intinya sekali lagi, ini alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alaiha. Fir'aun dan para pengikutnya diazab di kuburnya. Paham? Ini di alam barzakh. Adapun kalau awetkan di museum, ini masih berkaitan dengan alam apa? Alam dunia. Tidak mungkin orang siapapun bisa merasakan kecuali tadi Fir'aun dan para pengikutnya tersebut. Wala yaronal mayyit yu'adzab wala yus'al. Ini juga sama, seandainya ada orang yang digali kuburnya masih awet, tidak boleh juga kita mengatakan pasti dia ini mendapatkan nikmat kubur. Atau mungkin jasadnya masih awet. Tadi Fir'aun masih walunajjika bibadanika. Allah katakan kami selamatkan badanmu. Ini sekali lagi tidak menjamin. Ini masalah gaib. Ada orang yang sudah mungkin puluhan tahun, ketika digali kuburnya masih awet, tidak ada jaminan pasti dia mendapatkan nikmat nikmat kubur. Ini masalah gaib. Nah, wal jawab an dzalik anna adama idrakina wa ru'yatina li syai' la yadullu ala adami wujudi wa wuqu'ihi. Ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah tadi yang mengatakan kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat orang yang dikubur diadab atau bahkan diberikan nikmat. Maka jawabannya ada kaidah, tidak semua yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat itu tidak ada. Contohnya apa? Ar-ruh. Semua yang di sini punya roh tidak? Yang nggak punya angkat tangan. Nah, semua manusia punya roh. Kalau nggak punya roh berarti apa? Mayit. Tapi pernahkah di antara kita ada yang melihat rohnya? Nah, ada yang bisa melihat rohnya? Angkat tangan juga. Ada yang pernah tahu rohnya warnanya apa? Pink, ungu, biru, hijau? Tidak ada. Allah nanti akan disampaikan di sini ayatnya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Roh itu perkara kita percaya roh ada, tapi kita nggak pernah melihat apa? Ini bukti apa? Tidak semua yang tidak kita lihat tidak ada. Karena memang keterbatasan akal kita, akal kita, mata kita, penglihatan, pendengaran, semuanya serba terbatas.
Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah dan juga Imam Syafi'i mengatakan annalil uqul hududan tantahi ilai. Akal itu punya batas yang dia berhenti di situ. Contoh di sini, masalah roh, jangankan urusan akhirat, yang paling dekat dengan dirinya kalau itu hilang, dia mati. Dia tidak bisa menalarnya, nggak bisa melihatnya. Ya, demikian pula dengan urusan akhirat, apalagi dengan masalah sifat-sifat Allah, akal manusia semuanya serba terbatas. Pendengarannya, antum bisa nggak dengar sekarang ini suara apa di kurang lebih 1 kilo? Nah, dari sini bisa mendengar? Bisa mendengar orang yang lagi ngomong di pasar itu? Padahal dekat, nggak mungkin bisa. Ini pendengaran kita terbatas, bukan dengan apa? Penglihatan. Berapa orang yang di pasar itu? Bisa ngitung nggak? Atau yang sudahlah, jangan di pasar semua. Yang depan orang yang jual itu berapa yang beli sekarang? Ini penglihatan semuanya terbatas. Ya, maka jangan menjadikan panca indera ini sebagai ukuran segala-galanya. Dengan alasan tidak pernah kita lihat adab kubur di pemakaman orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kerdil akalnya. Fakam min asya la naraha wa ya maujudatun. Berapa banyak yang tidak kita lihat, yang belum pernah kita lihat, padahal itu apa? Ada. Wa min dzalika adzabul qabr. Di antaranya adab kubur. Kita tidak mungkin bisa melihatnya, tidak mungkin bisa mendengarnya, karena itu masalah gaib dan sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Au na'imuhu. Demikian pula dengan nikmat kubur. Adapun tentang nikmat kubur, ini diantara dalilnya selain hadis, juga ada ayatnya. Di antaranya dalam surat Fussilat. Ayat berapa nanti dilihat. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala a'lam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala sampai kepada ucapan beliau, berapa banyak yang tidak kita lihat itu ada, di antaranya azab kubur dan nikmat kubur. Adapun tadi tentang nikmat kubur, selain dalilnya dari hadis Rasulullah SAW seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib, ada juga kata ulama ayatnya dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat seraya mengatakan alla takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati. Di antara kabar gembira yang diberikan oleh malaikat, kata sebagian ulama tafsir, yaitu ketika manusia di alam barzakh. Sekali lagi itu di antara ayat yang berkaitan dengan nikmat kubur. Meskipun yang paling banyak memang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah itu masalah adab kubur. Karena yang diingkari itu adab kubur oleh sebagian ahli bidah. Di antara tadi kelompok Al-Mu'tazilah. Wa anna Allah Ta'ala ja'ala amral akhirah wa makana muttasilan biha ghaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan urusan akhirat dan yang berkaitan dengannya itu termasuk yang gaib. Sekali lagi jangan percaya orang-orang yang mengaku tahu urusan alam barzakh. Wa makana muttasilan biha ghaiban. Wa hajabaha an idraki al-uqul fi hadhihi dar. Dan Allah menutupi akal dari menalar ataupun mengetahui tentang alam barzakh tersebut. Di antara hikmahnya, tujuannya liyatamayyazal ladzina yu'minuna bil ghaib min ghairi, agar terbedakan siapa yang beriman dengan yang gaib dan yang tidak beriman dengan yang gaib tersebut. Wa umurul akhirah la tuqasu bi umri dunia. Ini yang kita sampaikan tadi, urusan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan urusan dunia.
Seperti kelompok penyembah kuburan tadi atau penyembah wali yang telah mati, mengkiaskan kan mereka hidup, dikira kalau hidup di alam barzakh bisa dimintai apa? Pulsa, dimintai kuota dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Hidup mereka di alam barzakh terpisah dengan alam dunia, tidak connect lagi. Ya sudah tidak ada apa? Nyambung lagi. Kalaupun ada kisah-kisah tertentu, Rasul SAW mengatakan ketika yang menyemayamkan mayit telah pergi, mereka mendengar apa? Suara trompa. Kata para ulama, dalam hadis itu hanya mendengar apa? Suara trompa. Saya tidak mendengarkan apa? Diktinya Pak Mudin, ya, ataupun obrolan orang yang sedang pergi meninggalkannya di pemakaman. Tidak ada. Maka tidak boleh dikiaskan. Wah, kalau dia mendengar suara trompa berarti juga dia mendengar apa? Suara Pak Mudin tadi yang mendiktinya marobuka jawab ya Rabbi Allah. Nggak ada. Makanya Imam Ahmad mengatakan dalam kitabnya Ushul Sunnah, la qiyasa fi sunnah. Tidak ada kias dalam urusan akidah. Seperti di sini. Berarti kalau mendengarkan suara trompa berarti bisa mendengar yang tidak bisa. Urusan akhirat, urusan hal-hal yang gaib tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan apa? Ad-dalil. Nah, kemudian kata Syekh, wa adzabul qabri ala nau'ain. Adab kubur ada dua. An-naul awal adzabun daimun wa huwa adzabul kafir. Azab yang terus menerus sampai dibangkitkan di hari kiamat, yaitu azabnya orang-orang kafir sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dan pada hari ditegakkannya hari kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir tadi sudah kita sampaikan, ayat ini merupakan landasan besar bagi Ahlussunnah dalam menetapkan azab kubur di alam barzakh. Demikian pula dalam surat Toha ayat 124. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan hadis azab kubur itu ahad, ya kita katakan PN, ya ambil sudah. Kita punya dalil apa? Ayat. Masa dikatakan ayat ahad? Ya, naudzubillah min dzalik. Dalam surat Toha 124 Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kata sebagian ulama tafsir, kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, dibawakan beberapa riwayat di antara makna ma'isyata dongka, kehidupan yang sempit, fi alam barzakh, di alam barzakh. Dan ini yang lebih ditegaskan Rasul dalam hadis Bara bin Azib, ketika tidak bisa orang itu menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, disempitkan ya alam barzakhnya, alam kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Demikian pula dalam surat As-Sajdah ayat 21, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami rasakan kepada mereka azab yang lebih kecil, ya, yang mana di bawah azab yang lebih besar. Orang-orang tersebut diberikan dua azab, azab di alam barzakh kata sebagian ulama tafsir, dan di alam alam akhirat, yaitu di neraka. Naudzubillah min dzalik. An-nausani, azab kubur yang kedua, yakunu ila muddatin tsumma yanqati, yaitu azab yang tidak terus menerus, namun diputus di waktu yang Allah tentukan. Wa huwa azabu ba'dil usati minal mu'minin, yaitu azab kubur bagi sebagian pelaku dosa dari orang-orang yang beriman. Dalilnya yaitu tadi kisah Rasul SAW menanamkan pelepah kurma. Ya, mereka ini orang-orang mukmin namun diadab karena dua dosanya tadi. Itu yang terputus, tidak sampai hari kebangkitan. Fa yu'adzab bihasabi jurmi tsumma yakhaffaf anhu. Dia diadab di alam barzakh sesuai dengan dosanya, kemudian diputuskan azab kuburnya. Wa qad yanqati anhul adzab bisababi du'a.
Ya, kata Syekh, terkadang azab kubur itu bisa diputus dengan adanya doa dari anaknya, dari kerabatnya, dari orang-orang yang beriman. Makanya tadi Rasul SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Maka perbanyak doa untuk yang meninggal dunia, bukan malah minta doa kepada yang meninggal dunia. Orang yang meninggal butuh doa yang masih hidup, bukan malah yang hidup minta doa yang mati, siapapun dia. Au sedekah, atau karena sedekah. Makanya salah satu ibadah yang pahalanya boleh disedekahkan kepada yang meninggal itu sedekah. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan. Para ulama mengatakan kita boleh menghadiahkan pahala amal ibadah kalau ada dalilnya yang khusus dari Rasulullah SAW. Tidak semua ibadah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dihadiahkan, tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Nawawi dan sebagainya, tidak membolehkan hal tersebut. Kata mereka tidak sampai kepada yang meninggal karena tidak ada dalilnya. Adapun sedekah haji umrah ini ada dalil khusus tentangnya, di antaranya masalah sedekah au istighfar, dan juga istighfar. Dan dari sini juga kita bantah sebagian dai-dai yang menyudutkan, istilahnya Wahabi, katanya Wahabi mengatakan doa nggak sampai kepada mayit, ini dusta, kadzab, tidak ada. Salafi atau mereka namakan Wahabi mengatakan doa nggak sampai. Yang nggak sampai itu tadi kirim apa? Al-Baqarah, Ali Imran kepada yang meninggal dunia atau Al-Fatihah, karena tidak ada jalannya. Adapun doa kita sholat jenazah, di situ ada apa? Doa bagi yang meninggal dunia. Paham? Jadi sekali lagi, tidak semua ibadah boleh dihadiahkan pahalanya, dikirimkan pahalanya kepada mayit, kecuali tadi kalau ada dalil khususnya dari Rasulullah SAW seperti sedekah, dan seterusnya, yang sekali lagi ada hadis yang saya tentangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.